Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Roh Kudus Tuhan, kami mohon untuk menguasai hati dan pikiran kami. Biar firman yang akan kami dengarkan ini Tuhan, mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini diberikan tema dikuatkan untuk menasihati. Dikuatkan untuk menasihati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pernah kita mendengar, kita pernah menasihati seseorang, tetapi dia tidak mau menghiraukan kita. Bahkan mungkin orang itu justru semakin tegar tengkuk dan balik melawan. Ya, banyak kejadian di dalam kehidupan seperti itu. Di dalam pembacaan kita, Yehezkiel diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsanya sendiri di tempat pembuangan. Selain karena memang Yehezkiel mengenal bangsanya sendiri juga, tetapi juga ia berstatus sebagai umat pilihan Allah sekalipun sedang berada di negeri pembuangan. Sebagai umat pilihan Allah, umat Israel hendaknya mendengar pesan yang disampaikan oleh Yehezkiel. Tetapi mereka justru melawan Allah yang memilihnya. Alih-alih melembutkan hati bangsa Israel, Allah malah memilih meneguhkan hati Yehezkiel seperti batu intan dan membuat semangatnya seperti baja, agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan Israel yang tegar tengkuk. Karena itu, Yehezkiel harus memperhatikan dan lebih memilih mendengarkan Allah dan menyampaikan firman-Nya dengan teguh dan semangat yang besar kepada umat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan teguran kepada kaum Israel, Yehezkiel harus kuat menegur dan memperingatkan bangsa Israel atas segala kejahatan mereka. Ia harus menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan berkompromi terhadap segala kejahatan dengan hukuman sebagai konsekuensinya. Saudara, panggilan orang percaya adalah menyampaikan kebenaran Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk menegur sesama yang hidup dalam kejahatan. Firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa. Firman-Mu luar biasa. Sudah kami dengarkan, sudah kami renungkan. Kuatkan kami Tuhan. Teguhkan kami untuk berdiri, menasihati orang-orang yang memang harus dinasihati. Teguhkan hati kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan. Ampunkan salah dosa kami. Sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang akan menguatkan kita untuk melewati hari-hari kita. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.